Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan channel Rohani Renungan Inspiratif bersama saya, Pastor Mario Panto. Judul renungan kita hari ini adalah Masa Depan. Pembacaan Alkitab saya ambil dalam Amsal 23 ayat 18 berkata demikian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku, apa itu masa depan? Masa depan adalah waktu setelah masa kini. Kedatangannya dianggap tak terelakkan karena keberadaan waktu dan hukum fisika. Sebagai akibat dari sifat realitas yang tampak dan keniscayaan masa depan, maka segala sesuatu yang ada saat ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah entitas permanen, artinya akan ada selamanya, dan entitas sementara yang artinya akan berakhir. Dalam pandangan Barat yang menggunakan konsepsi waktu linier, masa depan adalah bagian dari garis waktu yang diproyeksikan dan diantisipasi untuk terjadi. Dalam relativitas khusus, masa depan dianggap sebagai masa depan mutlak atau kerucut cahaya masa depan. Saudaraku yang kekasih, benar kata firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa masa depan sungguh ada dan memang benar-benar ada. Ada dua bentuk masa depan. Pertama, masa depan yang bahagia. Yang kedua, masa depan yang suram. Masa depan yang bahagia adalah masa depan yang diidamkan, diimpikan semua orang. Kita memiliki semua yang kita impikan, baik itu hal jasmani, materi yang berkecukupan, pekerjaan yang memadai, keadaan rohani yang bagus. Itulah masa depan yang bahagia. Sedangkan masa depan yang suram, kita tidak dianggap berhasil, kita hidup serba berkekurangan, kehidupan rohani kita jauh dari Tuhan, malas beribadah, dan lain sebagainya. Tentu untuk berada dalam kehidupan masa depan yang baik, harus ada usaha yang dilakukan, sekolah yang baik, bekerja dengan keras, dan takut akan Tuhan. Saudaraku, hidup manusia berada dalam putaran waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ketiga periode waktu ini selalu berkaitan satu dengan yang lain. Keberadaan kita hari ini terjadi melalui proses yang cukup panjang pada masa lalu. Tanpa sejumlah proses pada masa lalu, maka kita tak mungkin ada di masa sekarang. Lalu bagaimana dengan masa depan kita? Saudaraku, masa depan adalah suatu yang belum pasti. Maka untuk itu perlu dipersiapkan dengan baik sehingga kita dapat menyongsongnya penuh semangat dan gairah. Pergunakanlah setiap resource yang ada dalam diri kita agar nantinya kita memiliki sesuatu yang lebih baik di masa depan.
Kita adalah pengendali tunggal atas masa depan hidup kita masing-masing. Kehadiran orang lain dalam menyambut masa depan hanyalah instrumen pelengkap saja dalam menemani persiaran kita menuju masa depan yang kita dambakan, yaitu memiliki kehidupan yang baik, sejahtera, aman, dan nyaman. Saudaraku, saya meyakini semua orang berpengharapan yang sama tentang akan seperti apa masa depannya nanti. Masa depan yang baik tidak turun begitu saja dari langit, tapi ia harus diproses dalam pusaran waktu yang terus berputar mengitari hidup kita. Saudaraku yang kekasih, kita harus memiliki resolusi yang tepat. Resolusi yang ada merupakan bekal dalam mewujud nyatakan sejumlah keinginan, harapan, dan cita-cita. Saudaraku, bicara tentang masa depan, setiap orang bahkan sejak kecil sudah diarahkan untuk memiliki kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Sejak kecil kita sudah ditanyakan oleh orang-orang sekitar kita tentang cita-cita, di mana itu semua selalu berkaitan dengan kehidupan di masa depan. Dan pada kenyataannya memang setiap orang memiliki perencanaan tentang masa depan mereka. Akan tetapi ada juga yang mengalami kegagalan dan juga mengalami perubahan akan apa yang mereka rencanakan. Dan kita semuanya tahu bahwa tidak salah sebenarnya jika kita punya rencana dan cita-cita untuk masa depan kita. Namun kita perlu memastikan bahwa apakah kita sudah merencanakan semuanya kepada Sang Pemilik kehidupan kita yang sudah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dari segala masa. Demi meraih masa depan yang cerah, semua orang berusaha dan bekerja dengan keras. Para orang tua berusaha menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang terbaik, bahkan sampai ke luar negeri dengan harapan anak-anaknya kelak mendapatkan pekerjaan yang terbaik sehingga masa depan hidupnya dapat terjamin. Saudaraku, bagi orang percaya, masa depan yang cerah itu bukan sekedar hayalan atau impian semata, tetapi memang sungguh ada karena Tuhan sendiri yang merancangkannya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ini adalah berita yang sangat menyenangkan, saudaraku. Berita yang membangkitkan semangat kita dalam menjalani hari-hari yang terasa berat ini. Masa depan seorang tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Orang yang jadi budak belum tentu selamanya budak. Yang tahu hanyalah Tuhan. Hal ini yang terjadi dan dialami bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Mereka dari budak di Mesir, tetapi kemudian menjadi bangsa yang merdeka dan besar. Bahkan mereka menjadikan penduduk Kanaan menjadi budak Rodi. Semua yang terjadi di atas bangsa Israel karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat gagah mereka. Oleh kasih karunialah mereka dipilih Tuhan untuk menjadi umat pilihan.
nasib mereka berubah 180 derajat. Demikian juga dalam kehidupan kita, oleh kasih karunia Tuhan, kita dipilih menjadi umat Tuhan, bahkan anak Tuhan. Kehidupan kita di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita 180 derajat. Kalau sekarang keadaan kita tidak baik, tetapi percayalah Tuhan sanggup mengubahnya. Rancangan Tuhan adalah kebaikan untuk anak-anak-Nya dan pasti akan digenapi karena Tuhan berkuasa dan tidak lalai dengan janji-janjinya. Jangan khawatir dengan masa depan, jangan takut dengan masa depan. Teruslah berusaha, dekatkan diri dengan Tuhan yang punya masa depan. Demikianlah renungan singkat kita saat ini. Marilah kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa di sorga, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami sudah mendengarkan renungan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah tentang masa depan. Dan Engkau menjamin bahwa masa depan anak-anak-Mu adalah masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Hamba-Mu berdoa untuk semua orang yang memiliki harapan, memiliki cita-cita untuk bisa memiliki masa depan yang baik. Biarlah Tuhan menganugerahkan kepada kami mendengar doa dan impian cita-cita kami semua, ya Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, sebab Tuhan sudah berfirman kepada kami di hari ini. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan yang mempunyai masa depan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan like, share, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan renungan berkualitas di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.